dumihi fid dharaini amin. Qala Allahu ta'ala yas'alukan nasu 'anis sa'ati kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-63. Yas'alukan nasu, manusia bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. An-nas di sini diterjemah dengan ahlu Makkah. Penduduk-penduduk Mekah saat itu bertanya, khususnya orang-orang kafir, ya, itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anis saati, terkait tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Ya, jadi manusia saat itu bertanya kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Mata takunu, kapan terjadinya hari kiamat? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ilmu terkait tentang kiamat indallahi, hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu kejadian terkait tentang kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Selain Allah nggak ada yang tahu. Termasuk malaikat Jibril nggak tahu. Malaikat yang lain pun tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu. Bahkan memang di dalam kitab Taurat tidak dijelaskan kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam kitab Injil juga tidak dijelaskan kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam Al-Quran juga di sini dijelaskan. Jadi hari kiamat tidak ada yang tahu. Itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Makanya ada hadis sahih itu. Kalau kita baca hadis Al-Arba'in, ya itu di awal-awal dijelaskan. Ya, itu nanti ditanya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi jawab, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu. Jadi yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya tidak ada yang tahu. Nah, ini jadi memang dalilnya ada di sini. Kul innama ilmuha indallah. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ilmu terkait tentang hari kiamat hanya Allah, di sisi Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Tuh, tentang ruh aja ya Nabi Muhammad ketika ada yang tanya, ya Nabi Muhammad jawab wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apalagi masalah kiamat. Masalah ruh saja ya ini nggak ada yang tahu. Ini termasuk min amri rabbi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah saya berikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Tuh, jadi manusia cuma dikasih ilmu Allah sedikit. Bagaimana mau tahu tentang hari kiamat? Ya tentang ruh saja udah jelas-jelas. Ya ini nasnya ada dalam Al-Quran. Ini min amri rabbi, termasuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup tuh kita kalau bicara hari kiamat, ya nggak ada yang tahu dah. Ya tanda-tandanya Nabi jelaskan tuh. Jadi ketika ditanya mata sa'ah, itu jawabannya Nabi nggak tahu. Yang nanya aja nggak tahu. Ya suruh coba sebutkan tanda-tandanya. Baru Nabi sebutin tuh tandanya begini, 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 begini. Ya begitu. Ya kalau terkait tentang tanda-tanda hari kiamat Nabi udah jelaskan. 14 abad yang lalu tuh Nabi udah jelaskan. Tapi kalau masalah hari kiamat memang Nabi nggak tahu. Ya, dan ini juga dijelaskan di dalam surah ya Al-Ahzab ini ayat 63. Ya innama ilmuha indallah. Jadi jangan sampai kita terpengaruh
Dulu pernah tuh paranormal yang memprediksi bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, ternyata yang meramalnya udah mati sekarang. Kiamat sampai sekarang belum datang. Tuh dulu ada yang namanya Mama Roland ya. Nah, itu kan dia pernah memprediksi, meramalkan tentang hari kiamat. Sekarang udah mati dia. Nah, begitu. Jadi memang ini ayatnya udah jelas. Kalau ditanya tentang hari kiamat, nggak ada yang tahu. Ini urusan Allah. Cuma memang Allah jelaskan dalam hadis Nabi Sahih, hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat kapan? Nah ini yang kita tahu. Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Ya, cuma memang dijelaskan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Makanya di beberapa hadis dijelaskan kalau hari Jumat tuh malaikat-malaikat sering pada nangis. Ya takutnya wah ini nih bakalan hari kiamat nih. Kalau manusia emang nggak ada yang nangis, ya nggak ada. Nah, tapi malaikat banyak yang menangis karena takut, khawatir. Ya hari Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Ya jadi innama ilmuha indallah. Kemudian Allah jelaskan kembali, wa ma yudrika ay ya'lamuka, tidak ada yang tahu terhadap engkau biha dengan sebab hari kiamat, ay anta la ta'lamuha. Jadi artinya wa ma yudrika, engkau tidak tahu tentang hari kiamat. Itu maksudnya begitu. Jadi ilmunya ya itu hanya Allah yang tahu ya tentang hari kiamat. Wa ma yudrika artinya wa ma ya'lamuka, kamu enggak tahu tentang ya hari kiamat. Ai anta la ta'lamuha, engkau Nabi Muhammad la ta'lamuha, tidak tahu siapa engkau akan hari kiamat. La'alla sa'ata takunu qariba, mungkin kiamat itu akan jadi qariba, sebentar lagi. Ya qariba itu artinya sebentar lagi. Mungkin saja hari kiamat itu akan terjadi sebentar lagi. Ini Allah berfirman 14 abad yang lalu. Ya qariba itu ya sebentar lagi. Jadi artinya walaupun jauh ya tetap ya akan datang, ada. Sehingga Allah bilang qariba, dekat. Tujadu artinya takunu itu maknanya. Tujadu ya akan diwujudkan, qariba ya dalam waktu sebentar, tidak lama. Innallaha la'anal kafirin. Nah kemudian Allah sebutkan lagi, sesungguhnya Allah itu akan melaknat orang-orang kafir. Artinya melaknat bagaimana? Ab'adahum, Allah akan jauhkan mereka dari rahmat Allah. Allah akan jauhkan dari kasih sayang Allah terhadap orang-orang kafir. Itu namanya dilaknat. Kan kita sering nyebut-nyebut dilaknat. Jadi kalau ditanya apa artinya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya laknat. Makanya kita nggak boleh bilang laknat kepada orang-orang muslim, nggak boleh. Ya, kalau la'anal kafirin Allah yang bilang. Iblis itu Allah yang bilang, iblis laknatullah. Orang kafir laknatullah. Tapi selain itu kita nggak boleh. Ya, sebab yang memberikan rahmat itu adalah hak Allah. Ya, jadi kita nggak boleh ya mencela, menghina seseorang dengan ucapan-ucapan dilaknat loh. Nah itu masya Allah jangan. Kata-kata ini tidak boleh diucapkan oleh kita. Sebab semuanya berhak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita nggak ada yang tahu siapa yang akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma di dalam Al-Quran itu ada nas kalau orang kafir dapat laknat Allah, iblis dapat laknat Allah. Nah itu aja. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah sudah sediakan buat mereka orang-orang kafirin sa'ira. Apa artinya sa'ira? Naron sadidatan. Diartikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti begitu. Ya, naron sadidatan. Neraka yang sangat panas. Itu namanya sa'ira. Ya, jadi neraka yang sangat panas. Yadkhulunaha, mereka orang-orang kafir
akan masuk ke dalamnya, khalidina selama-lamanya, muqaddaron khuluduhum ukurannya selama-lamanya mereka. Kalau orang Islam seandainya masuk ke dalam neraka tidak selama-lamanya. Sebab banyak hadis-hadis yang menjelaskan selama masih ada imannya, sekalipun sebesar biji zarrah, tetap hamba Allah yang punya iman akan dimasukkan ke dalam surga. Cuma nggak tahu berapa lama dia transitnya di neraka. Nah, kita nggak tahu tuh. Tergantung banyak dosa dan maksiatnya. Mungkin sebanyak-banyak dosa orang tadi, ya bisa lebih lama dia mendiami neraka. Tapi kalau orang kafir itu jelas-jelas, ya dalilnya ada tuh, khalidina fiha abada. Ya, jadi orang-orang kafir masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam selama ada imannya, itu seandainya dia masuk neraka hanya transit saja. Ya, suatu saat nanti dia akan diambil kembali, dimasukkan ke dalam surga. Cuma kita nggak tahu berapa lama transitnya, tergantung daripada dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan ya di dunia. Itu pun kalau tidak mendapatkan ampunan. Ada dosa yang mungkin diampunin sama Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ada orang berbuat dosa maksiat tapi dikasih sayang sama Allah, diampunin, ya berarti dia nggak masuk neraka, langsung ke surga. Itu semuanya hak Allah. Kalau Allah seksa biadlihi, dengan keadilannya Allah. Kalau Allah masukkan ke surga itu birahmatihi, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khalidina fiha abada la yajiduna waliya. Mereka orang kafir tidak akan menemukan waliya, penolong. Nggak ada yang memberikan pertolongan kalau orang kafir. Tapi kalau orang-orang muslim, ya itu banyak penolongnya. Ya, jadi walaupun dia banyak dosa, seandainya ditolong, bisa aja ya dia langsung dimasukkan ke dalam surga selama ada imannya. Sebab syarat orang yang masuk surga itu beriman, itu syaratnya itu. Nah kalau orang kafir, ya mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Yahfazuhum anha, yang dapat menolong mereka dari ya api neraka. Wala nasiro, dan tidak ada juga yang membelanya, yang menolong kagak ada, yang belain juga tidak ada. Yadfa'uha anhum, yang dapat menolak ya mereka dari api neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari. Jadi di hari itu nanti wajah mereka dibalikkan di dalam api neraka. Jadi kalau kata kita tengkurap ditaruh, jadi dibakar di api neraka, ya wajahnya dibalik, bukan celentang tapi tengkurap. Nah itu namanya yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaquluna, mereka sambil berkata, litanbihi, untuk mengingatkan, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasul. Tuh sambil mereka bilang begitu, ya laitana, aduh coba kami dulu taat kepada Allah, coba dulu kami taat sama Rasul. Nyesel tuh. Makanya lapasnya ya laita. Kalau laita kan tuh litamani, ya artinya berharap yang tak mungkin ya terjadi lagi. Itu namanya laita. Ya, laita, ya dia orang tua ngomong gini, ala laita syababa ya'udu yauma. Seandainya ada orang tua begitu, aduh coba masa muda kembali lagi, jangan lama 1 hari aja. Nah itu nggak mungkin terjadi. Ya, masa jangankan yang 10 tahun, 5 tahun, yang baru 5 hari aja, yang baru 5 menit saja, yang baru 5 detik saja, yang kita udah lewatin, nggak bisa lagi balik ke depan, nggak bisa. Tuh, makanya ketika Imam Al-Ghazali ditanya, kira-kira yang paling jauh dari kita apa?
Ya, bukan matahari yang jauh dari kita, bukan langit yang jauh dari kita. Ya, tetapi apa? Masa lalu. Masa lalu itu ada sesuatu yang paling jauh dari kita. Sebab kita udah nggak bisa lagi ya kembali ke masa lalu. Kemarin-kemarin tuh nggak bisa kita balikan kemari. Nah itu begitu ya, laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Jadi orang-orang kafir begitu bilang, aduh coba dulu kami taat sama Allah, kami taat sama Rasul, selamat deh. Nah, tapi gara-gara dulu dia nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga, ya di dalam neraka, bahkan ya itu dibalik mukanya. Ya, jadi pada saat dimasukkannya dibalik mukanya. Waqalu, mereka juga bilang begini, ai al-atba'u minhum. Ya, jadi pengikut-pengikut dari mereka bilang, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sungguh kami taat dulu sama pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan kepada pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabil, maka mereka menyesatkan kami ke jalan yang lurus. Tuh, jadi dia nyesel, kenapa dulu saya ikut pada pemimpin-pemimpin ya pembesar-pembesarnya yang mengajaknya ke jalan yang sesat, tidak ke jalan yang lurus yang benar. Nah, jadi mereka itu baru nyesel tuh. Sadatana, sadatana, ada yang baca wa fi qiraatin sadatina. Boleh sadatana, sadatina. Jam'ul jam'i, jamak daripada jamak. Ya, jadi jamak taksirnya bisa sadah, bisa sada. Ya, jadi ada alifnya. Sama juga asatiz bisa asatizah. Tuh, asatiz, asatizah. Sama juga tuh. Asatiz, asatizah tuh artinya guru-guru laki-laki. Kadang-kadang orang bilang para asatizah dan para asatiz. Ya diri juga. Nah, begitu. Jadi ini nggak paham dia kalimat. Tuh asatizah tuh jamak taksir. Ya, bentuk mufradnya ustaz. Kalau ustazah jamaknya ustazat. Begitu. Jadi kalau kita mau bilang para asatizah dan para ustazat, bukan para asatiz dan asatizah. Ya, jadi dibilang asatizah itu untuk perempuan kali. Ya, padahal asatizah itu jamak taksir dari ustaz. Makanya harus paham kalimat Bapak Saudara. Nah begitu. Jangan begini kita jadi pembawa acara. Yang sama-sama kita hormati ya Ustazunal Kiram. Ya Ustazunal Kiram. Ya, kalau Ustaz Al-Mukarram. Kalau Kiram itu jamak. Gitu. Ada lagi Al-Ustazunal Kiram. Parahan lagi. Ya, yang sama-sama kita hormati Al-Ustazunal Kiram. Udah ya diidopatkan pakai alif lam lagi, kan parah ya. Al ustazuna ya, ustazuna udah mudhof ilahi ya, pakai alif lam al ustazuna, kan hancur itu bahasanya. Udah gitu pakai al kiram lagi ya, kan banyak kita dengar gitu ya. Ini artinya ya dia harus paham tuh terkait tentang kalimat-kalimat tersebut. Asatizah dengan asatiz itu sama ya. Kalau untuk perempuan ustazat ya, kalau laki boleh asatiz, boleh asatizah. Kalau uluman nafi'ah, kalau ilman nafi'ah. Begitu. Kalau uluman, Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah. Tapi kalau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, tuh nggak boleh ilman nafi'ah, nggak boleh ya, ilman nafi'ah. Kalau uluman nafi'ah, karena kullu jam'in muannas, uluman jamak berarti nafi'ah. Kalau ilman mufrad dia muzakkar, makanya ilman nafi'ah.
Ya ini maksudnya Rabbana inna ata'na sadatana, dalam satu qiraat bacanya sadatina. Boleh jam'ul jam'i. Wa kubaro ana sama nih, jamak taksir juga. Ya, fa'adallunas sabila, ya maka mereka menyesatkan kami. As-sabil maksudnya thariqal huda. Ya, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, jadi dia salah. Mestinya dia taat sama Allah, taat sama Rasul, tapi dia taat sama orang-orang kafir. Ya, pemimpin-pemimpin orang kafir yang mengajaknya ke jalan yang bukan lurus, ya, tapi jalan yang ya sesat. Makanya kita selalu baca tuh dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak saudara, itu doa, makanya disunnahkan baca amin. Tuh karena memang doa. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi antara waladdallin dengan amin, kalau kita belajar ilmu fikih nanti ada namanya saktah latifah. Jadi dia sebentar diem, jangan langsung waladdallin amin, jangan begitu. Tapi ada saktah latifah. Ya, diem sebentar baru baca amin. Ya, di beberapa kitab fikih dijelaskan seukuran baca rabbighfirli amin, atau boleh juga rabbighfirli wali walidayya amin. Boleh juga rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin amin. Nah, itu termasuk saktah latifah. Itu Bapak Saudara, kita kalau sholat jamaah baca aminnya bareng tuh. Imam baca amin, kita juga makmum baca amin. Semuanya baca. Imam baca, makmum baca amin. Ya, itu kata Imam Nawawi di dalam kitabnya, ya dijelaskan amin itu jumlahnya ada 4 huruf, hamzah, mim, ya, nun. Itu kalau kita baca amin, setiap huruf yang kita baca nanti akan Allah ciptakan 1 malaikat. Berarti kalau kita baca amin, itu ada 4 huruf, berarti ada 4 malaikat yang Allah ciptakan. Kemudian malaikat itu akan membaca doa, ya Allahumma gfir, ya Allah ampunkanlah liman qoro'ah amin, bagi orang yang membaca amin. Jadi kita baca amin itu ada 4 huruf. Nah, dari 1 huruf itu Allah akan ciptakan 1 malaikat. Berarti ada 4 huruf, berarti ada 4 malaikat yang Allah ciptakan. Dari 4 malaikat itu akan mendoakan buat yang baca amin, ya Allah ampunkanlah ya kepada orang yang membaca amin. Makanya kita kalau baca Fatihah baca amin, Pak. Nah begitu. Baik sholatnya munfarid, kita sholat di rumah sendirian, atau sholatnya jamaah, ada imam ada makmum, itu imam baca amin, makmum baca amin. Kalau sholat munfarid kita baca amin. Bagaimana caranya? Kalau sholatnya jahar, maka aminnya bacanya jahar. Kalau sholatnya sir, maka baca aminnya juga sir. Nah itu dijelaskan begitu oleh Imam Nawawi dalam kitab ya muhazzabnya seperti itu. Ya, nah ini ya pentingnya kita baca amin begitu karena doa, Nah ini juga doa ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim terkait dengan fa'adallunas sabil, mereka menyesatkan kami ke jalan yang lurus, thariqal huda. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, berikan kepada mereka tuh pemimpin-pemimpin yang dulu diikutin yang kagak benar, orang-orang kafir ya yang bisa menyelesaikan dirinya. Akhirnya dia di sana bilang begitu, ya Allah berikan kepada mereka di'faini, 2 kali lipat minal azabi, dari azab. Kalau saya 1 kali lipat, kalau yang pemimpin-pemimpin yang ngajak jadi sesat suruh 2 kali lipat, di'faini begitu ya.
2 kali lipat dari azabnya. Ai misli, ya, atau mislai azabina, 2 kali dari azab kami. Ya, mislai azabina. Ya, jadi ini isim tasnya diidopatkan. Asalnya mislai ini. Ya, jadi mislai azabina, nunnya dibuang lil idofah. Wal'anhum, dan laknat mereka. Ya, artinya wal'anhum azibhum, azab mereka. Wal'anhum itu fi'il amr. Azib dari azab, azaba yu'azibu ta'ziban. Ya, azib, azab mereka. Laknan kabiro, dengan azab yang besar. Ai addidhu, jadi kelompokkan mereka dalam ya jumlah laknat yang besar. Wa fi qiraatin bil muwahhadati, dalam satu qiraat dengan muwahhadah, ya artinya ay azima kabira, artinya azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kamu ma'an nabikum, bersama dengan nabi kamu, kalladzina, ya azau Musa, seperti orang-orang yang pernah mengganggu dan menyakiti Nabi Musa. Hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu punya perbuatan seperti perbuatan umat Nabi Musa. Karena ada umat Nabi Musa di zamannya yang mengganggu dan menyakiti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu dituduh punya penyakit. Apa tuh? Jadi bijinya katanya besar sebelah. Kan kebangetan itu. Ya, jadi Bani Israel pernah ya nyakitin Nabi Musa, menuduh bahwa Nabi Musa itu dikata punya penyakit, ya itu bijinya ya gede sebelah. Nah, seperti itu. Dulu kebiasaan orang-orang Bani Israel kalau mandi tuh mereka rame-rame telanjang. Begitu. Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa nggak mau mandi tuh. Ya bersama-sama begitu telanjang. Nabi Musa tuh mandinya sendirian, bersembunyi. Nah begitu. Sehingga ya orang-orang Bani Israel menuduh, oh kenapa Nabi Musa kagak mau mandi bareng-bareng, ya supaya nggak kelihatan barangnya. Ternyata barangnya Nabi Musa katanya gede sebelah. Nah begitu. Sampai itu beritanya tersiar Bapak Saudara kemana-mana. Nah makanya turun nih ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti ya Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Biqaulihim, dengan ucapannya masalan, contohnya nih, mayamna'uhu ayyagtasila ma'ana. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mandi bersama-sama nih, kecuali bahwasanya punya penyakit adirun. Adir itu kalau kata kita kondor. Ya. Jadi dia punya biji itu besar sebelah, ya begitu, itu namanya adir, ya dalam bahasanya itu begitu, ya adir istilahnya. Fabarra'ahullah, lalu Allah ya itu bebaskan dari tuduhan tersebut, mimma qalu, dari apa yang mereka tuduhkan. Tuh Allah bebaskan Pak Saudara. Jadi Allah nggak mau nabinya dituduh begitu, ya. Jadi Allah bagaimana cara membebaskannya? Nah itu di dalam hadis sahih dijelaskan tuh, ya dijelaskan dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, ya katanya Bani Israel yang tadi saya katakan kebiasaannya mandinya urotan, telanjang. Kemudian sebagian mereka bisa melihat auratnya bagian yang lain. Nah Nabi Musa kan nggak mau. Nabi Musa itu dia termasuk Nabi Allah, terjaga, terpelihara, dimalu melakukan itu. Sehingga setiap mandi dia sendirian. Nah mereka bilang tuh, demi Allah Nabi Musa itu kenapa nggak mau mandi bareng-bareng? Karena Nabi Musa punya penyakit kondor katanya. Ya. Lalu satu hari ketika Nabi Musa lagi mandi, Nabi Musa letakkan pakaiannya di atas batu Pak. Ya, ini hadis nih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang menjelaskan. Ya, jadi itu pakaian Nabi Musa, dia mau mandi ditaruh di batu besar. Kan kealingan tuh dia, nggak ada yang lihat, mandi dekat batu besar.
Ya ditaruh tuh pakaiannya, kainnya, pakaian dalamnya, semuanya deh, karena mau mandi diletakkan di atas batu besar. Apa yang terjadi? Paparrol hajaru bisaubi, itu batu lari, Pak. Batu lari. Ya. Jadi batu di pinggir sungai, ya, yang untuk menghalangi Nabi Musa mandi dan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batu besar itu lari aja, kayak ada kakinya gitu, dilari. Ya, bersama dengan pakaiannya, berarti itu batu bawa pakaian Nabi Musa. Nabi Musa tanpa sadar ngejar tuh, ngejarnya. Ya, sambil bilang-bilang, batu, baju saya, batu, ya, baju saya. Lari, telanjang tuh Nabi Musa. Ya, telanjang, tanpa sadar. Tuh Bani Israel pada ngelihat, wah, gua nggak ngapa-ngapa Nabi Musa ternyata. Nah, begitu, dia lari sambil ia bilang, batu, baju saya, batu, ya, baju saya. Nah, akhirnya sudah puter-puter tuh batu, lari, dikejar-kejar sama Nabi Musa di tengah-tengah, ya, Bani Israel. Gitu. Jadi orang-orang Israel tuh, Pak, ngelihat semua tuh, ngelihat semuanya. Dan kesimpulan, oh ternyata Nabi Musa nggak apa-apa itu. Nah, itu namanya Allah bebaskan diri Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan tersebut. Dengan sendirinya, ya, masyarakat Bani Israel udah tidak lagi menyatakan, menuduh Nabi Musa kondor, punya penyakit seperti itu. Nah, itu jadi kan semuanya masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Jadi batu bisa lari tuh, Pak, bisa lari, dikejar-kejar sama Nabi Musa. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, itu diceritakan tuh, ya, dalam hadis, ya, sehingga Bani Israel bilang, wallahi ma Musa min ba'sin, demi Allah Nabi Musa nggak apa-apa. Ya, ternyata ini, ya, hanya fitnah, tuduhan semata. Ternyata Nabi Musa tidak menderita penyakit yang selama ini dituduhkan. Nah, seperti itu. Akhirnya udah itu batu dikejar-kejar, didiam sampai Nabi Musa tampar tuh batu. Ya, batu ditampar, didiam terusnya. Ya, kemudian Nabi Musa pakai lagi tuh pakaian. Itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud, ya, bi an wado'a saubahu ala hajarin yang tasila, begitu. Jadi Nabi Musa lagi mau mandi, dia letakkan pakaiannya di atas batu, ya, paparrol hajaru bihi, lalu batu itu lari, hatta waqafa, baru didiem, baina malain min Bani Israel, di hadapan rombongan masyarakat Bani Israel. Fa'adrakahu Musa, maka Nabi Musa baru mendapatkannya. Fa'akhaza saubahu, lalu Nabi Musa ambil itu pakaiannya, pas tatarobihi, lalu baru dipakai lagi, ditutupin auratnya. Fara'auhu, ternyata masyarakat Bani Israel melihat Nabi Musa, la adrata bihi, Nabi Musa tidak punya penyakit yang selama ini dituduhkan. Wahia nabhatun fil khasyah, yaitu kondor. Ya, nabhatun fil khasyah itu bijinya besar sebelah. Ya, itu namanya, ya, adir. Ya, itu ternyata tidak begitu. Jadi hanya tuduhan-tuduhan yang tak terbukti. Ya, seperti itu. Wa kana indallahi wajiha, dan adalah di sisi Allah Nabi Musa itu wajiha. Artinya wajiha apa? Zajahin, punya pangkat kedudukan yang mulia. Jadi Nabi Musa itu hamba Allah yang mulia. Ya, Masya Allah, dia termasuk kalimullah. Dalam ayat Al-Quran disebut wa kallamallahu Musa taklima. Tuh, jadi Nabi Musa itu punya predikat kalimullah, Bapak Saudara. Bahkan dia termasuk ulul azmi. Ya, begitu. Nah, kalau dengan Nabi Khidir mana lebih pinter. Ya, saat Bani Israel itu kumpul sama Nabi Musa lagi ceramah, lagi memberikan nasihat. Ya, lalu Bani Israel tanya, wahai Nabi Allah Musa, kira-kira siapa yang paling alim? Ya, Nabi Musa bilang, saya yang paling alim. Lalu Allah tegur, ya, nggak boleh begitu. Ya, sebab di atas langit masih ada langit. Nah, begitu. Ada hamba saya, itu namanya Nabi Allah Khidir. Nah, itu dia lebih pinter dari kamu, wahai Nabi Musa. Silahkan temuin. Tuh, makanya di dalam suratul Kahfi ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir.
Ya, kata Nabi Musa, nanti kamu pergi ya ke kawasan pantai Bahrain namanya. Bahrain itu pertemuan antara Romawi dengan Persia. Ya, Persia itu Iran sekarang. Daerah Persia itu Iran, Persia. Ya, jadi ada istilah dua laut nanti akan bertemu, mukanya satu laut Romawi, Romawi. Kemudian satu lagi laut Persia, Iran. Nah, nanti ada Sohroh di situ, ada batu besar. Ya, jadi nanti di situ Nabi Khidir ada. Saya kasih tahu, nanti kamu akan ketemu di situ. Ya, jadi ternyata Allah kasih ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu dikasih ilmu apa? Kasyaf, ilmu gaib. Tapi kalau ilmu zohir tetap Nabi Musa lebih pintar. Nah, seperti cuma ya kalau masalah ilmu gaib itu Nabi Khidir ya lebih pintar. Tapi kalau ditanya sebenarnya mana yang lebih mulia, Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir, ya tetap lebih mulia Nabi Musa. Nabi Musa tetap lebih mulia kebanding Nabi Allah Khidir alaihis salam. Cuma Nabi Khidir memang dikasih ilmu yang memang ilmu ini tidak diberikan kepada Nabi Musa. Apa ilmunya? Ilmu ya gaib, ilmu kasab yang memang menurut zohirnya ya Nabi Musa enggak ngerti, enggak paham. Tapi Nabi Khidir tahu. Ya, makanya nanti di dalam suratul Kahfi itu diceritakan bagaimana ya pertemuan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, seperti itu. Ya, jadi Nabi Musa itu mulia. Ya, sehingga dibilang di sini wa kana indallahi wajiha. Jadi adalah Nabi Musa itu di sisi Allah wajiha. Ya, di sini ditafsirkan wajiha zajahin. Artinya punya pangkat kedudukan yang mulia. Ya, jadi Nabi Musa itu mulia sehingga Allah nggak mau tuh ya hambanya yang mulia dituduh punya penyakit ya yang enggak ya, padahal itu tidak terjadi pada diri Nabi Musa. Wa ma uziya bihi nabiyuna sallallahu, dan tidak benar apa yang dituduhkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu qasama kisman, bahwasanya Nabi itu membagi-bagi. Ya, jadi jangan sampai umat Islam, umat Nabi Muhammad itu seperti Bani Israel yang berani-berani apa? Mengganggu, menyakiti, bahkan menuduh Nabi Musa. Nah, umat Islam ya umat Nabi Muhammad jangan sampai mengganggu, menuduh Nabi Muhammad dengan berbagai macam tuduhan yang bisa menyakitkan Nabi Muhammad. Sama seperti yang pernah dituduhkan kepada Nabiullah Musa alaihis salam. Itu maksudnya begitu. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, hazi kismatu ma urida bihi wajhallahi ta'ala. Jadi ini bagian apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi padahal Nabi Muhammad kalau membagi sesuatu itu benar-benar ya apa yang memang ya itu sesuai dengan aturan ya, bukan karena ada keinginan-keinginan yang lain ya. Jadi Nabi jangan sampai dituduh ya itu nggak adil, ada hal-hal yang tidak baik dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagodoban Nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika, maka Nabi marah terkait tentang tuduhan-tuduhan tersebut. Wa qala yarhamullahu Musa, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa, laqad uziya bi aksara min hadza fasabar. Sungguh Nabi Musa terkadang dikasih gangguan yang lebih besar lagi dari ini. Ya, tapi tetap Nabi Musa itu sabar. Ya, sabar. Makanya Nabi Musa disebut dengan ulul azmi. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadis sahih terkait tentang cerita Nabi Musa yang dia lagi mandi, pakaiannya ditaruh di atas batu, lalu batunya lari, dikejar-kejar sama Nabi Musa. Ini ceritanya, riwayatnya, hadisnya sahih karena riwayat dari Imam Bukhari. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru ya ayyuhallazina amanu.